Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan NIM 2305 1204062 dari kelas DIB angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan percobaan router statis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama kita akan siapkan dulu Cisco Packet Tracernya, kemudian kita susun komponennya seperti modul pada di samping saya ini. Yang pertama adalah kita ambil dulu PC dengan jumlah 3. Kemudian kita ambil sebuah router dengan jumlah 3. Di sini saya gunakan router PT. Setelah router, kita akan menggunakan server. Kita pilih yang server PT dengan jumlah 2. Nah, kurang lebih susunan fisiknya nanti akan seperti ini, sama seperti modul. Kemudian sekarang kita akan melakukan cabling. Saya mulai dari PC 1 dulu menggunakan copper crossover, dimulai dari PC 1 ke Fast Ethernet, kemudian router Fast Ethernet 00, kemudian PC 1 Fast Ethernet 0 dan menuju Fast Ethernet 1/0. Kemudian untuk PC 2 juga sama, Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 00. Setelah itu kita lakukan pada server, dimulai pada Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/0. Kemudian untuk server 1 kita arahkan ke Fast Ethernet 1/0. Kemudian untuk cabling antar router menggunakan kabel serial DTE, dimulai dari router 0 ke router 1, kita hubungkan dari serial 2 menuju ke serial 2 yang ada di router 1. Kemudian untuk router 2 kita akan menggunakan serial 3 menuju ke serial 3 yang ada di router 2. Kemudian kita dari router 3 kita pilih serial 2 ke router ke serial 3 pada router 0. Nah, kurang lebih untuk susunan cablingnya nanti akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah cabling sebelumnya kita akan namai dulu untuk tiap kabelnya, port jaringannya, supaya nanti tidak bingung. Untuk yang dari router 0 ke router 2 itu 13.0 dengan subnetnya adalah 24. Kemudian dari router 2 ke router 3 menggunakan subnet 24.23.0. Kemudian untuk router 0 ke router 1 kita akan menggunakan 12.0 dengan subnet masknya adalah 24. Kemudian untuk server 0 sama jaringannya adalah 33.0 dengan subnet 24. Untuk server 1 adalah 43.0 dengan subnet masknya adalah 24. Kemudian PC 0 kita akan menggunakan jaringan 0/26 dengan subnet masknya adalah 26. Kemudian untuk PC 1 adalah 64/26 atau dengan subnet 26. Kemudian untuk PC 2 kita akan menggunakan jaringan 128 dengan subnet masknya 25. Nah, sudah selesai.
kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita akan melakukan setting terhadap router, dimulai dari router 0-nya dulu. Nah, kita akan melakukan setting pada bagian serialnya terlebih dahulu. Kemudian untuk IP configuration-nya pada router 0, kita akan menggunakan serial 2. Jadi yang pertama, karena router ini berhubungan dengan router 1, maka IPv4 addressnya adalah 12.12.12.1, dan untuk subnet masknya kita akan ambil yang per 24 karena tadi sesuai nodes itu adalah per 24. 25. Nah, kemudian jangan lupa di on kan. Untuk full duplexnya kita rubah aja ke 20.000. Kemudian untuk serial 3 kita akan gunakan IPv4 adalah 13.13.13.1. Kemudian untuk subnet masknya sama seperti sebelumnya, per 24. Kita on kan, dan juga kita pilih yang 20.000. Nah, kemudian kita setting dulu pada statiknya sekalian. Nah, di sini di bawah skema jaringan simulasi terdapat tabel routing statik yang ada router 1, kemudian router 2 dan router 3. Nah, kita akan masukkan router 1 sekalian. Jadi networknya kita masukkan yang pertama 192.168.1.128, net masknya adalah 255.128. Kemudian next hopnya adalah 12.12.12.2. Kita add. Kemudian yang berikutnya adalah 33.0. Subnet masknya adalah 2550, dan next hopnya adalah 13.3. Kemudian yang berikutnya adalah 43. Kemudian next masknya sama 255.0 dan next hopnya juga sama 13.3. Kemudian kita add. Nah, selesai. Kemudian kita setting pada router 2 pada serial 2, karena tadi sebelumnya router 0 berhubungan dengan router 1 menggunakan port serial 2 ke serial 2. Jadi kita setting dulu serial 2 nya. Untuk yang router 1 ini kita akan menggunakan 12.2 karena nama jaringannya adalah 12.12.12 dan 0. Karena 12.1 sudah digunakan pada router yang router 0 ini, maka nanti router 1 akan menggunakan 12.2 dengan net masknya adalah 24, yang artinya 255.255.0. Jangan lupa kita on kan. Kemudian ini kita ubah ke 2000. Kemudian untuk kita setting juga serial 3. Untuk serial 3 karena di sini menggunakan 23, maka IPv4 nya adalah 23. Mulai dari 23.2. Kemudian untuk subnet masknya adalah 24. Kemudian kita on kan. Kalau grade-nya kita ganti menjadi 2000. Kemudian kita isi juga
routing statiknya sekalian. Nah, kita isi sesuai tabel. Sini tabel router 2, maka router 192.168.1.0, kemudian net masknya adalah 128, kemudian next hop atau gateway-nya adalah 12.1. Kemudian kita tambahkan yang 33.0. Net masknya adalah 0 dan next hop-nya adalah 23.3. Kemudian kita add, kemudian untuk 43, kemudian net masknya sama dan next hop-nya juga sama 23.3. langsung kita add saja, maka sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan setting pada router 2. Kita akan setting di serial 2 terlebih dahulu. Kita ubah clock rate-nya menjadi 2000. Kemudian untuk IPv4 address, karena ini serial 2 yang berhubungan dengan serial 3, maka akan menggunakan port 12, alamat 13. Jadi kita akan menggunakan IP 13 titik sekian, dimulai dari 13. Kemudian untuk subnet masknya adalah 24. Jangan lupa di on kan. Kemudian sebentar, kita cek dulu 13.2 benar, kemudian 255.0 untuk subnetnya juga sudah sesuai. Maka kita lanjut pada router serial 3. Untuk serial 3 kita menggunakan sesuai dengan ini 23 titik sekian. Jadi isinya nanti adalah 23 titik 3. Kemudian untuk subnet masknya di sini saya isi 255.000. Kemudian kita on kan dan clock rate-nya kita isi 20.000. Nah, untuk statiknya juga kita isi sekalian. Kemudian untuk networknya 192.168.1.0. kemudian net masknya adalah 255.128. Kemudian untuk next hop-nya kita akan menggunakan 13.1. Kemudian untuk network berikutnya yaitu 128 dengan net masknya adalah 128. Kemudian untuk next hop-nya kita gunakan 23.1. Kemudian untuk kita sudah selesai menyeting. Sekarang kita close dulu. Nah, sekarang kita akan coba setting server PT0 ke server ke router 2. Jadi kita mulai dari desktop dulu, kemudian kita pilih IP configuration. Untuk IPv4 kita akan isi dengan 33 sesuai dengan ini IP-nya, dimulai dari 33. 3.1. Kemudian subnet masknya kita isi karena ini 24. Kemudian untuk default gateway-nya adalah 33. Kemudian untuk DNS server
Untuk DNS server kita kosongkan saja biar seperti ini, dan kita lihat pada konfigurasi pada setting sudah tertera default gateway-nya adalah 33, dan pada Fast Ethernet IPv4 nya adalah 33.1 dan subnet masknya adalah 24, juga sudah benar. Kemudian kita close. Kemudian kita ke IP configuration. Untuk server 1 kita akan menggunakan 43.1. Kemudian karena ini 24 subnetnya, maka kita ganti 255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya di sini menggunakan 43, di 43, 43, 43, 3. Kemudian kita cek pada config, di sini default gateway-nya juga sudah sesuai, dan pada FA0 juga sudah sesuai IPv4 dan subnetnya. Kemudian kita close. Nah, di sini masih terlihat warna merah karena pada router 2 kita masih belum melakukan setting pada Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1, yang dimana itu adalah sambungan langsung kepada server 0 dan server 1. Jadi yang pertama kita isi dulu IPv4 address pada router 2 atau router 3 ini. Untuk IPv4 nya kita sesuaikan saja dengan ini, karena di sini menggunakan 33, maka kita akan menggunakan 33. Subnetnya adalah 24. Jangan lupa kita on kan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada Fast Ethernet 1. Kita isi 43. Subnetnya adalah 24. Dan kita on kan. Nah, di sini terlihat warnanya sudah hijau, berarti sudah bisa digunakan. Kemudian kita akan setting pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Dimulai dari yang PC 0 dulu pada IP configuration. Untuk IPv4 di sini kita akan menggunakan 192.168.1.1 karena di sini adalah jaringannya adalah 1.0 dengan subnetnya adalah 26. Karena subnetnya 26, maka di sini adalah 192. Kemudian untuk default gateway kita isi dengan 192.168.1.62 sesuai dengan subnetnya. Kemudian untuk DNS kita isi dengan 33.1. Kenapa diisi dengan 33.1? Karena ketika nanti kita akan mencoba mengirimkan pesan melalui router menuju server, maka dari router ke server akan menggunakan jaringan 33 ini. Kemudian kita lihat config ini, default gateway-nya sudah, DNS servernya juga sudah, sama-sama statis. Kemudian Fast Ethernet 0 kita cek juga sudah sama, kita close. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama, dimulai dari 192.168.1.65. Di sini karena pada jaringan PC2 ini menggunakan 1.64. Kemudian untuk subnetnya kita samakan, yaitu 192 karena sama-sama 26 netmask.
Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.126 dan DNS servernya yaitu 33.1. Kemudian kita lihat config-nya juga sama, pada Fast Ethernet juga sudah sesuai. Kemudian kita lakukan pada PC3 IP configuration 192.168.1.253. Kemudian kita subnetnya adalah 128 dan gateway-nya, default gateway-nya adalah 1.254. Kemudian untuk DNS-nya yaitu 33.1. Kemudian kita cocokkan, sudah sesuai, maka kita close. Nah, di sini juga masih merah karena pada router kita belum melakukan setting Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1. Kita setting sekalian, jangan lupa di on kan. Kemudian untuk IPv4 address-nya yaitu kita menggunakan 192.168.1.62 dengan net 192.168.1.62. Kemudian untuk netmasknya kita gunakan 192 karena ini adalah /26. Kemudian pada Fast Ethernet 1 kita gunakan 1.126. Kemudian untuk netmasknya juga sama, kita on kan, kita close. Kemudian pada router 1 untuk Fast Ethernet 0 kita isi dengan 192.168.1.254. Kemudian di sini adalah 128. Jangan lupa di on kan, kemudian kita close. Nah, seharusnya setelah kita config tadi selesai, kita akan coba melakukan pengiriman pesan. Kita akan melakukan testing dulu pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 1. Sebelumnya untuk simulasi kita edit filtersnya dulu, kita unchecklist semua kecuali yang ICMP. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini pengiriman statusnya adalah successful, yang artinya sudah selesai. Kita reset dulu, kita reset simulasi, kemudian kita delete pesannya. Kemudian kita akan melakukan percobaan mengirim pesan dari PC 0 menuju ke PC 2 dan kita jalankan. Di sini terjadi error. Kita akan melakukan pengecekan dulu untuk PC 2 terlebih dahulu pada desktop, kemudian IP config. Kita lihat di sini semua sudah benar, default gateway dan juga IPv-nya. Kemudian pada routernya kita akan cek pada Fast Ethernet 0. Oh, ternyata di sini kita salah setting ya. Yang seharusnya 254 menjadi 154. Kemudian kita betulkan dulu menjadi 1.254 dan kita close. Harusnya setelah kita perbaiki, pesan dapat dikirim dan dikembalikan lagi ke PC 0. Kita lihat.
Nah, di sini pesan statusnya successful ya. Berarti dari PC 0 ke PC 2, kemudian dari PC 2 ke PC 0 berhasil dijalankan. Kemudian kita akan mencoba menjalankan pesan dari PC 0 menuju server. Dan kita percepat. Nah, di sini statusnya adalah successful ya. Berarti berhasil dijalankan. Kemudian kita reset dulu dan kita delete. Kemudian kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 0 menuju server 1. Sedikit kita percepat. Di sini statusnya adalah successful atau berhasil. Kita reset simulasi dulu dan juga delete pesan. Sekarang kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 2 menuju PC 0 dan PC 1. Kita mulai dari PC 0 dulu. Sedikit kita percepat. Di sini statusnya adalah sukses, berarti berhasil. Kemudian kita reset dan delete. Kemudian kita akan coba dari PC 2 ke PC 1. Sedikit kita percepat. Sini statusnya juga successful, berarti berhasil. Kita reset dan delete dulu. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 2 menuju server 0 dan server 1. Sini statusnya juga successful, yang artinya berhasil. Kita reset dan delete dulu. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 2 ke server 1. Sini statusnya successful, yang artinya berhasil. Sekarang kita reset dulu dan delete. Sekarang kita akan coba bagaimana jika kita mencoba mengirimkan pesan dari server 0 menuju ke PC 1. Sini statusnya successful, yang artinya berhasil. Kita reset dan delete dulu. Kemudian kita coba dari server 1 menuju ke PC 0.
Sini statusnya berhasil, kita reset dulu dan delete pesannya. Kemudian kita akan coba dari PC 1 ke server 1. Sedikit kita percepat. Nah, sini statusnya sukses, berarti berhasil. Reset dulu dan delete. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Sedikit kita percepat. Nah, di sini statusnya juga successful. Berarti semua setting berjalan dengan baik. Namun kita punya sebuah kondisi di mana ketika kabel penghubung dari router 0 ke router 2 ini kita putus, apakah PC 0 masih bisa mengirimkan pesan ke server 0 dan server 1? Kita akan melakukan percobaan terhadap situasi tersebut. Jadi kita akan hapus dulu, kemudian kita coba kirimkan pesan dari PC 0 ke server 0. Kita coba. Nah, di sini pesan dari router 0 tidak bisa dikirimkan ke server 0. Hal ini terjadi karena router 0 itu tidak mengetahui kemana pesan ini harus dikirim jika jika alamat setting kita sebelumnya dihapus. Jadi ketika kita menghapus kabel, maka otomatis tidak ada jalur fisik yang menghubungkan. Kita butuh jalur fisik lain, yaitu dari router 0 ke router 1. Kemudian dari router 1 kita lempar ke router 2, dan dari router 2 ke server 0. Nah, jadi caranya yang pertama kita akan menambahkan dulu pada router 1. Kita akan menambahkan di bagian statik. Nah, di sini kan kita sudah memiliki 3 buah network address. Nah, sekarang kita akan tambahkan network address yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan. Jadi yang akan kita tambahkan nantinya dimulai dari ini IP dari server 1, yaitu 33.33.33.0. Jadi langsung saja kita tambahkan untuk networknya, yaitu 33.33. Kemudian adalah netmasknya itu 255.255.255.0, dan next hopnya itu kita isi dengan 12.2. Kemudian kita close dan kita tambahkan pada router 2. Di sini sudah memiliki 2 jaringan ya, 2 network address, yaitu yang 13.1 dan 23.1. Maka sekarang kita harus mendaftarkan jaringan ini, jaringan 23.0 ini di static router, supaya nanti dari router 2 ke router 1 ke router 2 bisa mengirimkan pesan. Jadi kita isi dengan 23. Netmasknya adalah 255, dan next hopnya yaitu kita isi dengan 23 dengan alamatnya tadi. Oh maaf, ini untuk networknya kita 192.168.1.0. Jadi network 1.0 ini kan milik si PC 0. Kemudian pada next hop ini adalah jalur yang digunakan dari router 1 ke router 2. Jadi secara intinya
PC 1 atau 1.0 akan mengirimkan pesan dengan netmask 24 melalui jalur 23.2, yaitu kabel ini. Kemudian kita close, kita add dulu, kemudian kita close. Sekarang kita coba apakah berhasil. Sedikit kita percepat. Nah, sini statusnya adalah successful. Kita reset dulu, kita reset simulation dan delete. Kemudian kita akan coba dari PC 0 ke server 1, apakah bisa? Nah, di sini ternyata tidak bisa karena kita belum menambahkan network address dari server 1. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita reset dulu simulasinya. Pada router 0 kita tambahkan, sebentar kita lihat. Nah, di sini kan 33.024 ini adalah jalur dari si server 1. Tapi server 33 ini kan jalur dari server 0. Sedangkan server 1 itu belum memiliki jalur. Nah, tapi di sini ada 43.0, tapi ini via 13.3. Sedangkan 13.3 ini adalah jaringan atau alamat dari kabel yang kita hapus tadi. Oleh karena itu kita perlu menambahkan jaringan 43 ini melalui 12.2 atau melalui kabel ini, karena kabel 13 sudah dihapus. Jadi caranya sama, kita isi dengan 43.0 nama jalurnya, kemudian netmasknya adalah 24, 255.0, kemudian next hopnya samakan yaitu 12.2. Kemudian kita add, kita tambahkan. Nah, selesai. Sekarang kita akan coba dari PC 0 ke server 1. Sedikit kita percepat. Nah, sini statusnya successful, jadi berhasil dilakukan. Kita reset simulation. Sekarang kita coba lagi dari server 0 menuju PC 0. Sini percobaan berhasil, kemudian kita reset dan delete, kemudian dari server 1 ke PC 0. Nah, di sini statusnya juga successful. Kita reset dulu dan kita delete. Kemudian coba kita hubungkan lagi dari router 0 ke router 2. Serial 3 ke serial 2. Nah, kita coba kirimkan pesan. Nah, di sini pesan tetap melalui alamat 12.0 baru ke 23 dan dikirim ke server. Namun seharusnya lewat jaringan 13.0 pesan tersebut juga tetap bisa dikirimkan. Biasanya pesan itu nanti akan dikirimkan melalui jalan yang istilahnya jalan terpendek, jadi rute tercepat. Sekarang kita akan coba lagi. Di sini statusnya successful. Kemudian kita coba kita kirimkan ke PC 0, ke server 0. Apakah jalurnya sama?
Nah, di sini berpindah lagi karena seperti yang saya katakan sebelumnya, pesan ini nanti memiliki kecenderungan untuk mencari rute terpendek. Karena yang jalur 13 ini dirasa lebih pendek dari jalur 12, maka pesan akan dikirimkan melalui jalur 13 dan statusnya juga sama, yaitu successful. Kemudian kita akan coba kirimkan dari server 0 ke server 1. Dan di sini statusnya berhasil dijalankan. Kita reset dan hapus. Jadi kesimpulannya di sini kita berhasil melakukan setting sesuai ya, karena jika satu saja setting bermasalah maka nanti untuk pengiriman pesan atau percobaannya akan gagal. Sekian praktikum saya hari ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf apabila selama pembuatan ada kekurangannya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.